anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Gaby di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 7 subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Mari kita mulai pembahasannya. Dahulu, ruang komunikasi manusia sangat terbatas. Sekarang, komunikasi semakin berkembang, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja walaupun jaraknya berjauhan. Untuk itu, kita harus bersyukur. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Tujuan komunikasi adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan kepada manusia yang lain, juga sebaliknya. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat dibutuhkan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara menyampaikan pesan dari jauh. Suku di Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal dengan adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong juga dapat menjadi pilihan penyampai pesan. Penyampaian pesan tertulis dilakukan melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Berdasarkan waktunya, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional yaitu alat yang digunakan untuk berkomunikasi pada zaman dahulu. Beberapa contoh dari alat komunikasi tradisional adalah asap, kentungan, gong, daun lontar, surat, telegraf, dan prasasti. Alat komunikasi modern adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang sudah berteknologi tinggi atau canggih. Di antaranya adalah koran, radio, faksimil, televisi, telepon, internet, handphone, dan komputer atau laptop. Alat komunikasi lisan yakni bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Yang termasuk alat komunikasi lisan antara lain telepon, radio, televisi, smartphone, dan komputer. Alat komunikasi tulis yaitu komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, yang termasuk di dalamnya antara lain surat, kartu pos, SMS atau WhatsApp melalui telepon genggam, email atau surel, dan lain-lain. Itulah pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari kalimat utama. Tugas kalian sekarang adalah menemukan kalimat utama dari sebuah teks. Bukalah buku pena kalian halaman 64 dan 66. Ada judul bacaan yaitu perkembangan telegraf dan penggunaan internet secara sehat. Cari kalimat utama pada tiap paragraf dalam teks bacaan tersebut. Kalian bisa menggarisbawahi atau dengan menggunakan highlighter. Kemudian, unggah tugas kalian tersebut ke Google Classroom.
Terima kasih telah menyimak video dengan baik. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.